Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bertemu lagi di pembelajaran PKN ini setelah kemarin melalui penilaian tengah semester. Nah, semoga yang sudah menerima nilainya ini dan melihat nilainya mendapatkan kepuasan ya untuk yang sudah di atas KKM. Selamat, semoga bisa ditingkatkan lagi dalam belajar dan pemahamannya, dan juga untuk yang belum mencapai KKM masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan juga belajar lebih giat agar nilainya dapat meningkat di ujian selanjutnya. Seperti itu. Nah, kita masuk materi bab 2, yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa aja sih subbab yang akan kita pelajari untuk kedepannya. Yang pertama itu ada wilayah NKRI dengan sub memetakan wilayah NKRI dan batasnya, dan juga kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Batasannya adalah status warga negara Indonesia, asas kewarganegaraan, dan juga syarat-syarat menjadi WNI. Selanjutnya ada juga kemerdekaan beragama dan kepercayaan, ada subbabnya tentang pengertiannya, dan juga membangun kerukunan. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia, yaitu substansi pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir itu ada kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Sekarang kita masuk ke materi wilayah NKRI. Wilayah merupakan bagian pokok sebuah negara. Wilayah menjadi unsur yang harus ada agar diakui sebagai negara. Nah, tiap-tiap negara ini memiliki wilayah tertentu. Adapun batas wilayahnya ditentukan berdasarkan perjanjian internasional. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan tentang wilayah negara terdapat pada bab 9A, pasal 25A. Pasal 25A ini berisi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ya, setelah tadi Miss bacakan isi dari pasal 25A, yaitu tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan. Kepulauan nih yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembagian wilayahnya. Karena tadi Indonesia itu adalah negara kepulauan. Miss akan menjelaskan mulai dari wilayah darat. Daratan merupakan bagian permukaan bumi yang padat dan luas. Wilayah daratan dijadikan sebagai tempat pemukiman warga negara atau penduduk. Daratan juga digunakan sebagai batas geografis dari wilayah tertentu. Daratan Indonesia terdiri atas 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua, serta ribuan pulau kecil lainnya. Selanjutnya ada wilayah perairan. Nah, wilayah perairan ini mungkin berhubungan dengan materi di ekonomi. Miss akan jelaskan dulu tentang wilayah perairan. Perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Ketentuan ini diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Ketentuan tentang wilayah Indonesia juga ditegaskan dalam Deklarasi Juanda. Konsep wilayah perairan Indonesia dalam Deklarasi Juanda kemudian diakui dalam Konferensi Hukum Laut Internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982. Selanjutnya, konsep perairan Indonesia laut teritorial 12 mil diakomodasi pada pasal 4 UNCLOS tahun 1982. Berdasarkan ketentuan pasal 4, wilayah perairan Indonesia ini terdiri atas laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Yang terakhir yaitu ada wilayah udara. Wilayah udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia.
Adapun wilayah udara yurisdiksi adalah wilayah udara di luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, dan juga zona tambahan di mana negara memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pemerintah berwenang memberi izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah Indonesia juga berwenang menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan. Setelah tadi berkaitan dengan wilayah perairan, ada laut teritorial, landasan kontinen, dan juga zona ekonomi eksklusif. Nah, yang pertama kita bahas adalah zona laut teritorial. Laut teritorial disebut juga laut wilayah. Laut teritorial Indonesia berarti wilayah laut milik Indonesia. Zona laut teritorial ini diukur berdasarkan garis hayal berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Batas laut teritorial ini merupakan batas kedaulatan penuh negara Indonesia. Artinya negara-negara lain tidak diperbolehkan memasuki wilayah teritorial tanpa izin negara Indonesia. Di jalur ini, Indonesia mempunyai hak penuh memanfaatkan air, kekayaan laut, dasar laut, dan udara di sekitarnya, termasuk kekayaan alam di dalamnya. Akan tetapi, sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia juga menyediakan jalur pelayaran sebagai prasarana lalu lintas damai. Selain laut teritorial, Indonesia memiliki perairan Nusantara dan zona tambahan. Laut Nusantara disebut perairan Nusantara atau perairan pedalaman, yaitu laut di antara pulau-pulau yang dibatasi garis dasar pulau. Adapun zona tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial. Selanjutnya ada zona landas kontinen. Nah, landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis dan morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua. Landas kontinen diukur dari garis dasar yaitu paling jauh 200 mil laut. Nah, bagaimana dengan negara yang saling berhadapan? Berdasarkan pasal 15 UNCLOS 1982, suatu negara yang berhadapan dan jarak keduanya kurang dari 400 mil, pengukuran dilakukan dengan garis tengah antara kedua negara, yaitu dibagi dua. Dan yang terakhir yaitu ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Merupakan daerah-daerah yang berbatasan dengan laut bebas seperti sebelah selatan Pulau Jawa dan sebelah barat Pulau Sumatera yang berbatasan dengan Samudra Hindia, atau Maluku Utara yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. ZEE diukur sejauh 200 mil laut dari garis pantai yang paling jauh menjorok ke laut atau garis dasar. Indonesia memiliki prioritas utama untuk mengelola sumber daya alam di wilayah ZEE miliknya tanpa mengganggu jalur lalu lintas damai. Akan tetapi, Indonesia juga bertanggung jawab melestarikan dan melindungi sumber daya alam dari kerusakan. Pemerintah Indonesia berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam non-hayati yang berada di dasar laut dan tanah di bawahnya serta memanfaatkan air lautnya. Pemerintah juga memiliki kebebasan melakukan pelayaran dan penerbangan sesuai prinsip-prinsip hukum internasional di daerah ini. Nah, ini adalah penjelasan tentang wilayah perairan Indonesia, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia. Wilayah yurisdiksi adalah wilayah yang di luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan. Negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan atas wilayah tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi batas wilayah Indonesia. Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Batas wilayah ditentukan dengan mempertimbangkan kaidah
hukum internasional dan perjanjian-perjanjian internasional. Batas wilayah negara termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan atau trilateral. Dalam hal wilayah negara tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan batas wilayah negara secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Dalam ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 dijelaskan bahwa batas wilayah negara yang pertama itu di darat, Indonesia berbatasan dengan wilayah negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Yang kedua, di laut, Indonesia berbatasan dengan wilayah negara Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste. Dan yang terakhir, di udara, batas wilayah Indonesia mengikuti batas kedaulatan negara di daratan dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan hukum internasional. Nah, yang Miss tampilkan ini adalah batas wilayah Indonesia di sebelah utara, berbatasan langsung dengan Malaysia, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Selanjutnya, batas wilayah Indonesia sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Selanjutnya, batas wilayah Indonesia di sebelah timur ini berbatasan dengan daratan Papua, dan yang terakhir di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia, dan juga Samudra Hindia. Terima kasih, materi di pertemuan pertama ini sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami lebih lanjut lagi tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bagaimana tentang pembagian wilayahnya, entah itu di darat, perairan, dan juga udara, dan juga batas-batas wilayah NKRI. Sekian dari Miss, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.